11 Kabupaten Kudus, saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Susunan acara pada siang hari ini yaitu pembukaan, sambutan kepala sekolah, presentasi, ice breaking, pemaparan keyakinan kelas, praktek keyakinan kelas, dan penutup. Sebelum masuk ke acara, mari acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya hormati Bapak Ibu SD 1 dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Naila Husna. Sholawat dan salam saya aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang saya tunggu syafaatnya dari Ibu. Supaya nanti dalam acara diseminasi ini berjalan dengan lancar dan hikmat, nanti supaya kita menggunakan dengan baik. Saya sampaikan kepada Bu Ella supaya nanti dalam acara ini berjalan dengan lancar. Dan saya mohon untuk Bapak Ibu yang belum supaya mengikuti jejak Bu Ella, supaya nanti kedepannya lebih baik dan lebih Bu Ella sama Pak Ani, Pak Harun sudah selesai, Ibu Ella terus kemudian besok Pak Bu Ella sama Bu Ikman nanti sebentar lagi mengikuti jejak Ibu. Amin ya Allah. Kalau saya sih ya tidak capek. Oke, dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu mohon yang sesungguhnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala SD 1 Adibarno. Cek.
Cek bisa. Memasuki acara presentasi, saya akan mulai acara pada siang hari ini, Bapak Ibu. Pendahuluan, Ki Haji Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain-lain. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi siswanya dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yakni paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ada beberapa poin, yaitu pendidikan adalah menuntun, guru adalah petani, murid bukanlah kertas kosong, pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, murid sebagai objek pembelajaran, pendidikan merupakan tempat penumbuhan karakter, yang terakhir yaitu pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Bapak Ibu, apa itu disiplin positif ya? Apakah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif, Bapak Ibu? Sudah. Oke, kita sudah menerapkan budaya positif. Sekarang kita lihat apa sih budaya positif itu? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebijakan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberi imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, budaya positif ini ada banyak Ibu. Restitusi segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukum, dan penghargaan restitusi. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, ini adalah sebagian contoh yang sudah diterapkan. Budaya positif apa sih yang sudah diterapkan di sekolah kita? Ada setiap pagi kita sudah melaksanakan doa bersama, terus ada senam setiap hari Jumat, serta ada amal dan kebersihan selanjutnya. Nah, ini contohnya ada kebersihan juga. Terus itu termasuk disiplin positif yang sudah dilakukan di dalam kelas. Selanjutnya, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita, Bapak Ibu? Aturan. Oke, aturan. Selain aturan, keyakinan boleh. Selanjutnya bulan, yuk kita lihat. Disiplin positif berasal dari kata bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan suatu hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu dilakukan. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai kebajikan universal. Contoh
contoh nilai kebajikan sesuai pelajar profil Pancasila: beriman, bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ibu Primary Years Program: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Contoh nilai kebajikan yang lain yaitu keterampilan dalam hidup. Bisa kita baca di situ: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan diri terbaik dari diri. Terus the 7 essential virtues: empati, suara hati, kontrol, rasa hormat, kebaikan dan toleransi serta keadilan. Nah, berikut ada contoh-contoh nilai kebijakan Bapak Ibu. Ini merupakan nilai kebajikan yang ada. Kira-kira dari sekian yang ada di depan, apakah sekolah kita melaksanakan semuanya? Tentu tidak ya. Pasti ada yang sudah, ada yang belum. Oke, salah satunya ada kebersihan, jelas kita ada itu kebersihan. Komitmen, oke ada. Percaya diri. Terus kejujuran, ada. Percaya, tanggung jawab. Nah, itu contoh-contoh nilai kebajikan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Kalau kita ke sekolah nih, kita tidak terlambat. Motivasi apa sih yang mendasari tindakan kita? Sebelum kita ke slide selanjutnya, motivasi apa ya yang sudah kita lakukan yang mendasari tindakan kita? Tanggung jawab. Apa bulan? Oh, sudah ditunggu siswa, karena sudah ditunggu siswa. Oke, mari kita lihat. Nah, apakah datang tepat waktu itu karena ditegur oleh kepala sekolah, kemudian mendapatkan surat peringatan, ketidaknyamanan atau hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan karyawan atau guru berprestasi karena datang tepat waktu? Menghargai diri Anda sebagai teladan bagi murid menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru itu akan dicontoh oleh siswa. Menghargai diri sendiri, ya, karena kalau nanti kita terlambat, mesti siswanya akan terlambat sedikit banyak. Monggo lanjut. Menurut dia dosen, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, yang terakhir yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa nanti kalau saya melakukannya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah disiplin positif, konsekuensinya dan restitusinya. Saya ambil contoh 2 saja. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi, restitusinya merupakan pilihan. Yang lain kita ambil sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Tidak takut.
Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi yang terus-menerus dari guru. Restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Saya ambil contoh lagi yang terakhir. Hukumannya adalah murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensinya, murid atau anak menghormati peraturan. Restitusinya, murid atau anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Lanjut. Nah, ini ada beberapa yang harus kita pilih, Bapak Ibu. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi yang ada di sini. Kita bahas satu persatu, ya. Yang atas, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat 100 kali di dalam buku yang bertuliskan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk apa? Oke, kita save dulu ya. Yang nomor 1 hukuman. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, sama hukuman ya. Yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, konsekuensi. Karena apa? Kok bisa konsekuensi karena apa? Oh iya betul, karena dicoret-coret, jadi dia harus menggantikan kertasnya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Hampir sama, yaitu konsekuensi, tapi nanti coba kita lihat hasilnya, jawabannya. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh pakai sepatu seharian karena dia tidak pakai sepatu hitam. Berarti apa? Boleh, oke, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman yang pertama tadi hukuman, yang konsekuensi tadi itu mencoret sama menyenggol. Kita lihat jawaban bersama-sama, Bapak Ibu. Oh, yang terakhir ya, yang terakhir ada kekeliruan tadi. Yang terakhir hukuman, ternyata konsekuensi. Karena dia terlambat, jadi dia harus mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan prasyarat. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain, saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Jika kita membenci seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jelas nih, dihukum karena ingin mengharapkan penghargaan. Yang selanjutnya yaitu penghargaan untuk merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian akan mereka tidak menyukai orang yang memberikan penghargaan tersebut.
Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan. Sedikit cerita Bapak Ibu. Di kelas saya itu saya sering memberikan ujian karena anaknya sulit diajak berkomunikasi. Saya berikan ujian dengan alasan saya ingin menghargai dia. Tetapi setelah saya menghargai dia, saya memberikan ujian kepada dia, ternyata malah dia tidak mau memberikan umpan balik yang baik kepada saya. Terus dia juga seperti itu. Dia merasa mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya. Setelah saya terus-menerus memberikan ujian, kalau dia bilang oke, saya okein, ternyata dia tidak jujur. Sampai kalau saya memberikan ujian ke temannya, dia cemburu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi, boleh kita ice breaking dulu sebentar? Ya, oke, kita ice breaking dulu ya. Nanti kita berdiri ice breakingnya. Saya contohkan dulu Bapak Ibu. 1 ditambah 1. Ya, kan gini maaf ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nah, 8 sama 6-nya buat angkat tapi sambil megol. Oke? Oke, mulai ya. Biar kita fresh, langsung lanjutkan materi lagi yuk. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Materi selanjutnya yaitu penghargaan hukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking 2 akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum, menyalahkan diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau beberapa lebih dari itu kebutuhan dasar kita. Analisis kasus. Di sini ada sebuah kasus. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun.
Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. 17 tahun sudah diajari ayahnya menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir sendiri dengan lancar dan baik. Ketika ibunya Dimas bertanya, apa yang membuat dia ingin bisa nyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Dia pengen nyetir mobil nih, padahal usianya tuh dari 17 tahun. Kira-kira itu menyalahi aturan apa tidak, Bapak Ibu? Menyalahi aturan ya, karena usia 17 tahun tidak diperkenankan untuk membawa mobil sendiri. Nah, sekarang kita analisis nih jawaban Bagas kebutuhannya. Aku merasa bangga dan keren. Termasuk apa ini Bapak Ibu? Aku merasa keren, biar dia, iya aku bisa nyetir mobil. Oke, sombong. Kesenangan, boleh kesenangan. Selain itu, sombong, kesenangan, memikirkan dirinya sendiri. Aku jauh, egois. Yang kedua, bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Kebebasan. Apalagi kira-kira? Apa Pak Faru? Sosial. Menyetir mobil itu seru. Kebebasan. Mari kita lihat bersama. Kesenangan. Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan. Bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kasih sayang dan rasa diterima. Menyetir mobil itu seru, kesenangan sakar diri. Selanjutnya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. 5 posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Posisi kontrol yaitu pengelolaan secara menyeluruh atau pengendalian agar proses manajemen pendidikan tetap terarah dan tidak ada penyimpangan. Pada dasarnya, Bapak Ibu guru, yang mengontrol murid hanyalah ilusi. Guru sebenarnya tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, hal ini karena murid tersebut mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kontrol yang sesungguhnya hanyalah ada pada diri kita sendiri, jadi kita tidak bisa mengontrol. 5 posisi kontrol. Sebagai manajer, pemantau atau pengawasi, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai penghukum. Yang pertama, bulan sebelumnya. Sebagai penghukum, 5 posisi kontrol guru sebagai hukum, yaitu dengan nada tinggi, agak membentak dan nyentak keras gitu loh, menghukum. Murid mungkin marah dan dendam dan bersifat agresif, menyalahkan orang lain. Misalnya ada anak yang
jotos kacane. Kita tanya baik-baik, tapi setelah dia tidak bertanya jujur, kita langsung memberikan berkata tinggi. Kowe mesti, buat apa itu? Dengan seperti itu, mesti murid akan benci sama kita. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nada suara guru memelas, halus lembut. Kita tanya pelan-pelan, rojo ngelendeh ninggone ngarepe siswa. Murid akan merasa bersalah, dengan sendirinya dia akan ngomong apa kesalahan dia. Murid tidak akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Yang ketiga, guru sebagai teman. Jadi ketika kita ada masalah, jadikan murid itu sebagai teman kita. Etok-etoke kayak ngomong dino. Jangan membuat sebagai penghukum dengan nada tinggi. Wah, apa mau dengan itu? Tidak usah pakai bosok, gak apa-apa, biar dia merasa ini kok enak ya dijak cerita. Dengan suara akrab, ramah dan bercanda. Jadi jangan pakai nada tinggi seperti yang pertama dan kedua ya Bapak Ibu kalau ingin melakukan dengan guru sebagai teman. Murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya itu. Tapi dengan sampainya kita bertanya, jangan sampai kita tidak dihargai sama siswanya. Murid hanya mau mendengar guru tertentu. Kalau bisa tidak memilih guru atau siswa yang ingin ditanya. Jadi kita anggap semua siswa walaupun bukan di kelas kita itu, kita anggap semuanya itu teman. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Seperti ini contohnya. Aku mau ditakoni buku, aku ditakoni buku kiai, aku bikin nyakoni aku nganu kok. Nyentak aku kok. Buku kiai nek omong kepenak. Nah, itu. Murid akan bergantung pada guru. Selanjutnya itu pemantau. Guru sebagai pemantau atau mengawasi. Nada suaranya datar. Bahasa tubuh formal, biasa. Bicara sesuai dengan catatan dan fakta. Memberikan konsekuensi, menyesuaikan bila diawasi. Jadi berbicara sesuai dengan kenyataan, orang usah di langsung to the point. Kowe mau ngene iki. Terus mau buat apa? No. Dia tidak usah mengumpamakan, langsung to the point saja sesuai dengan faktanya. Yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Secara halus bahasa tubuh tidak kaku menekan kepada murid. Guru membantu siswa untuk bertanggung jawab, mencari solusi atas permasalahan yang ada, menguatkan watak dan karakter. Seperti apa? Nek ono campuran contohnya. Terus ditakoni, kenapa kowe kok nganu cah A? Aku dinyenekno kok buang dinyenekno. Lha kowe nek diparani wong tuane iku. Dia republik kondio karo bapake. Setelah bapaknya bicara sama kita, terus kita panggil anak itu. Ini aku nek wis diparani bapaknya terus kabeh piye? Kita mencari solusinya bersama-sama. Caranya piye nek? Kowe kudune piye? Kudu minta maaf untuk anakmu tadi. Minta maaf sama orang tuanya. Oke, ada 5 posisi kontrol: penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, di sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Pernyataan-pernyataan dari siapa yang mengatakannya? Saya kecewa sekali denganmu. Termasuk apa itu Bapak Ibu? Saya kecewa sekali denganmu. Penghukum, teman, manajer, mengawasi atau saya kecewa sekali dengan kamu. Pakai nada tinggi tadi ada 2, sebagai penghukum dan merasa bersalah, membuat rasa bersalah. Kira-kira apa Bapak Ibu yang pertama? Saya kecewa sekali sama kamu. Penghukum. Yang kedua,
kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah, kamu tidak benar melakukannya. Kamu tidak benar tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar menghukum atau membuat rasa bersalah. Menghukum oleh. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ngomongnya alus, ngerondeng neng mrite ya. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, diumpamakan seperti temannya. Apakah kamu pengen mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman ya, guru sebagai teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, apa tadi? Pengawas atau manajer? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, oke, betul sekali manajer, karena kita membantu mencarikan solusi ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir, kamu selalu paling terakhir. Mengecek, kamu selalu paling terakhir. Oke, mengecek ya. Kita lihat bersama-sama apakah sudah benar yang kita jawab semua. Oke, yang pertama tadi pembuat rasa bersalah. Bukan penghukum ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Terus sebagai penghukum, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, teman. Pemantau atau pengawas yang nomor 4. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bukan sebagai teman ya tadi ya. Terus yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Benar, sebagai guru, sebagai manajer ya. Yang terakhir, kamu selalu paling terakhir. Terus sekali tadi menghukum. Selanjutnya, mari kita renungkan. Berada di posisi manakah kita sekarang Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pengawas atau sebagai manajer. Pak Hendra, jenengan ada di posisi apa sekarang Pak Hendra? Sekarang masih jadi penghukum. Masih jadi penghukum. Iya. Kadang secara tidak sadar, jadi kita itu seolah-olah kita jadi penguasa. Kita guru itu kadang secara tidak bisa mengontrol emosi, kita jadi absolut, jadi penghukum. Pokoknya kita itu yang paling benar. Itu kadang-kadang muncul di diri saya. Baik, oke, Pak Hendra masih dalam posisi penghukum. Bu Wulan, pada saat ini Bu Wulan masih dalam posisi apa Bu Wulan? Masih dalam juga posisi penghukum ya, karena memang untuk mengontrol emosi anak-anak itu kita masih memang susah. Bu Lestari, jenengan di posisi apa? Oh, penghukum. Oke, kelas 1 posisi penghukum. Oh iya, betul sekali, sulit sekali untuk mengontrol emosi ya Bu. Pak Farul, saat ini jenengan ada di posisi apa Pak Farul? Mungkin sebagai pemantau Bu. Oke, siap, sebagai pemantau. Apa yang sudah Pak Farul lakukan sebagai pemantau sampai saat ini Pak Farul? Ya, biasanya sih sebagaimana tadi sudah dijelasan ya, dimana kalau pemantau itu kan cenderung besar data ya. Nah itu yang saya jadi data saya di situ. Dan memandang anak ini seperti saya sudah mengusut profesi dia daerahnya. Baik, terima kasih Pak Farul. Di sini adalah sebagai pemantau, pengawas karena Pak Farul masih data. Bu Hikmah dalam pembelajaran di kelas masing-masing nih, Bu Hikmah kebetulan sampai mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Posisi apa yang sekarang Bu Hikmah
rasakan sampai saat ini Bu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengawas, atau manajer. Ya Bu, kalau untuk kelas baba mungkin untuk yang terutama yang kelas 1 saya memposisikan diri sebagai teman. Terus yang kelas atas itu kalau sudah memposisikan sebagai penghukum, kadang anak juga belum nggak tahu maksudnya hukuman itu untuk apa. Jadi yang diulangi lagi, kadang bingung harus diapain, harus gimana lagi. Oke, terima kasih Bu Ikma, masih bingung nih. Kalau kelas rendah Bu Ikma menjadi teman, kalau kelas tinggi sebagai penghukum. Saya pribadi nih Bu, Bapak Ibu, kalau saya pribadi saya memang penghukum juga, karena apalagi kelas 3 itu siswanya memang agak-agak ya, ada yang saya kerasin, saya melalui tindakan sebagai penghukum. Nanti siswanya melotek semua, dijomplangi kabeh. Kalau saya sebagai teman, keasikan dia tidak menghargai saya. Kayak saya sebagai manajer, dia belum bisa saya ajak mencari solusi terbaik. Seperti itu. Boleh dari macam-macam yang sudah kita posisikan saat ini, semoga kita bisa melakukan semua 5 posisi kontrol yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja Bapak Ibu? Kenapa kok keyakinan? Kenapa kok keyakinan tidak peraturan? Kenapa kok keyakinan kok tidak peraturan? Ya, untuk lebih memotivasi diri siswa. Betul sekali. Kalau peraturan bisa biasanya itu kata-katanya dengan dilarang. Ya. Dilarang. Nah, itu kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan kita lebih ke misalnya dilarang buang sampah. Kalau keyakinan buang sampah pada tempatnya. Lagi, tidak boleh datang terlambat. Kalau keyakinan, datang tepat waktu. Oke, selanjutnya Bu. Keyakinan kelas, tentu di sini sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing ya Bapak. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas masing-masing. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bangsa maupun agama. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Contoh saja dalam kelas saya sudah menuliskan menyepakati keyakinan kelas yang ada dalam kelas saya. Sebelum memulai aktif pembelajaran di kelas, saya menyepakati keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi siswa kelas 3 saya ajak untuk membuat keyakinan kelas. Cah, di kelas 3 enaknya kita membuat keyakinan kelas apa nih biar kelas kita tetap pada aturan-aturannya dalam tetap pada keyakinan kelas, biar tidak ada yang seenaknya sendiri. Tidak boleh makan di kelas Bu. Oke, saya buat dulu tidak boleh makan di kelas. Tapi itu tadi termasuk peraturan, kalau ada tidaknya saya ganti. Makan di luar kelas ketika istirahat. Saya buat seperti itu. Pagi tidak boleh minum Bu. Sama saja, boleh minum tapi di luar kelas. Saya buat seperti yang pertama tadi, boleh makan dan minum di luar kelas. Selanjutnya yang kedua, saya buat kesepakatan tidak boleh berisik, tidak boleh berbicara sendiri dengan temannya. Anak-anak kelas 3 usul itu keyakinannya. Tapi itu ada kata tidaknya. Lalu saya ubah ke keyakinan kelas, berbicara
seperlunya. Jadi untuk keyakinan kelas kita usahakan jangan memakai kata yang negatif. Okay. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas atau peserta didik yang ada di kelas untuk mendapatkan nilai kebajikan yang disepakati bersama. Pak Indra sudah ada keyakinan kelas di kelas 4? Belum. Oh, belum. Mungkin hari ini terinspirasi dari juga nanti besok saya. Oke, semoga segera terinspirasi ya Pak Indra. Nanti bisa lihat di kelas 3 keyakinan kelas yang sudah saya. Bulan sudah ada keyakinan kelas? Sudah. Bu Lestari sudah ada kelas 1? Oh belum. Oke, nanti bisa dibantu sama bukan saya. Pak Marul sudah ada di kelas 1? Sudah. Bima tidak. Bima sesuai dengan kelas masing-masing. Boleh juga loh Bima membuat keyakinan kelas pada masing-masing kelas loh Bima. Padahal saya lagi mau jalan, kalau untuk pas aku sudah belum. Oh gitu, oke. Selanjutnya nanti dari pengalaman yang sudah saya ceritakan di kelas 3 bisa nanti Bima diterapkan di masing-masing kelas. Kebetulan kelas 1 belum ada keyakinan. Bu menawi nanti kelas 1 bisa dijadikan keyakinan kelasnya kelas 1 kalau Bima membuat pas pelajaran agama. Iya. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi diri dalam memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, begitu, membuat ketidaknyamanan dan terpaksa. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri melalui proses curah pendapat dan akhirnya disepakati bersama. Harus ada kesepakatan ya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada aturan-aturan dan kita akan mencari keyakinan kelas yang kita inginkan. Selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Ada selalu. Keyakinan kelasnya bagaimana? Mengembalikan buku pada tempatnya, tidak usah dikasih selalu. Mungkin seperti itu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya seperti apa? Dilarang dengan siapa saja berteman dengan baik. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Seperti tadi yang sudah saya ya bisa jadi ya sudah tetap keyakinan. Dilarang melakukan kekerasan, berperilaku dengan baik. Dilarang menggunakan narkoba. Wah ini dilarang menggunakan narkoba. Jelas tidak ya Bapak Ibu ya. Bergantian atau menunggu giliran. Jangan berlari di kelas. Nah, jangan berlari di kelas nih Bapak Ibu yang terakhir. Jangan berlari di kelas. Duduk dengan baik atau duduk dengan tenang. Selanjutnya bulan. Tanggung jawab, kembalikan selalu. Tadi peraturan keyakinan kelasnya, maksudnya tadi kata-katanya seperti apa ya kan? Ini termasuk tanggung jawab. Oke, keselamatan keamanan. Kata-katanya tadi bisa diganti dengan duduk diam di dalam kelas. Selanjutnya bulan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal,
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua siswa. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, ikut andil dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas itu harus disepakati oleh semua warga kelas, entah itu guru atau siswanya. Kalau ada salah satu siswa yang tidak menghendaki keyakinan tersebut, kita saving dulu. Nanti kita apa lagi, kita tanyakan lagi kepada satu anak itu yang masih belum setuju. Sambil kita menjelaskan keyakinan ini tuh perlunya ini loh, agar anak itu setuju, tapi tidak perlu dipaksa. Kalau memang anak itu keberatan untuk keyakinan kelas, salah satu keyakinan kelas, tidak perlu diterapkan di keyakinan kelas, tidak perlu ditulis. Yang selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Boleh saja keyakinan kelas berubah sewaktu-waktu, boleh saja, tidak harus sepakat seperti itu. Ketika dalam pembelajaran kelas kok kita menemukan, iki ketoknya belum tak tulis nih keyakinan kelas, boleh ditulis, boleh di-upgrade lagi, tidak seperti hal pakem ya. Contoh keyakinan kelas, datang tepat waktu. Tadi sudah kita bahas datang tepat waktu, saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Jika di dalam kelas contohnya apa Bapak Ibu saling menghormati dan menghargai itu? Oke. Kalau antar siswa, menghargai pendapat. Sekarang kalau kita memberikan pertanyaan kepada siswa, kita tidak boleh langsung membenarkan atau menyalahkan. Tidak boleh bilang kamu salah, kamu benar. Diberikan saja apresiasinya. Terus kita lempar pertanyaan jawaban kepada teman yang lain. Saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya, menjaga kebersihan. Tidak boleh buang sampah di dalam kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan. Selanjutnya, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Nah, sekarang segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak dalam melakukan restitusi. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita bahas dulu yang pertama. Menstabilkan identitas adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang benar atau yang sukses. Contohnya gimana? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Mungkin kata-kata ini bisa dilakukan menjadi pertanyaan kepada anak. Jelaskan bahwa kamu bukan salah satunya anak orang yang melakukan ini loh. Ada kok kemarin yang seperti ini. Terus yang kedua, yakni validasi kebutuhan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh kata-katanya,
Jadi ketika jenengan sedaya melakukan 3 tahapan segitiga restitusi, pertanyaan mungkin yang bisa membantu pada tahap kedua validasi kebutuhan itu bisa pakai 2 itu. Kamu tentu punya alasan kenapa kok kamu melakukan itu. Terus lagi ada pertanyaan kedua yang bisa menjadi alternatif pertanyaan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sepertinya itu kurang mudah dicerna oleh siswa. Yang mudah adalah kenapa alasanmu kok kamu melakukan hal itu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah melakukan langkah pertama dan kedua, menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Misalnya nih, menanyakan keyakinan, dia sudah terlambat. Dia terlambat datang sekolah. Rumahnya dekat, dia terlambat. Pakai sepatu putih pula. Dia sudah terlambat. Yang pertama, kita tanyakan dulu. Contohnya kita tanyakan dulu. Pertama, kita menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Kita tanyai, kamu bukan anak pertama kok yang terlambat. Ada kok yang terlambat juga. Tapi kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat? Alasan apa? Kamu kenapa kok terlambat? Nah, tadi pertanyaan kedua, kenapa kamu kok terlambat? Menanyakan alasan merupakan validasi kebutuhan. Terus yang ketiga, setelah kita melakukan 2 pertanyaan tadi, setelah kita memberitahu kamu bukan satu-satunya anak yang terlambat, terus ditanya alasannya apa. Setelah itu kita menanyakan keyakinan, nilai apa yang sudah dia langgar. Kira-kira kamu sudah terlambat, sudah tidak memakai sepatu hitam. Kira-kira apa yang sudah kamu langgar? Nilai apa yang dipercaya kalau sudah melanggar seperti itu, Bapak Ibu? Kalau sudah melanggar tidak memakai sepatu, terlambat di sekolah, berarti dia sudah melanggar apa? Disiplin. Dia sudah tidak disiplin. Selanjutnya, menstabilkan memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sama sikap anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat di bawah ini mungkin terlalu asing, terdengar asing buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa loh melakukan hal yang bodoh. Padahal kamu bisa melakukan hal bodoh dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru dari diri kamu. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi,
maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan ke keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini kemarin saya sudah menerapkan segitiga restitusi pada kelas saya, Bapak Ibu. Saya sudah melakukan saya sudah saya sudah menyelesaikan 2 kasus. Yang pertama yaitu sama peserta didik laki-laki, yang kedua sama peserta didik perempuan. Sudah saya terapkan malah menggunakan segitiga restitusi. Alhamdulillah anak-anak tersebut sudah menemukan hasilnya, kenapa dia seperti itu, nilai-nilai apa yang sudah dia langgar. Terima kasih. Sebelum saya akhiri penjelasan saya hari ini, apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau menanyakan, mencari solusi dengan kesulitan yang ada di kelas? Monggo, saya persilahkan. Bu Menali, saya bisa membantu atau teman-teman bisa membantu, silahkan. Monggo Pak Karul. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya hanya bertanya dan sifatnya diskusi ya. Tadi kan sempat saya menggarisbawahi pada penjelasan pembuatan keyakinan kelas, ya. Dimana pembuatan keyakinan kelas itu diikuti dengan kalimat positif, dan ada kata juga bersifat universal, ya. Yang mana kalau mungkin secara mudahnya dipahami itu menggunakan kalimat umum, ya. Namun ini tadi yang sempat kita kupas ya. Yang pertama ya, jadi itu kalau memberikan buku pada tempatnya, ya. Kalau kami yang sepertinya menyatakan itu sudah seperti sebuah keyakinan. Namun di situ kan memang cenderung spesifik karena konteksnya pada ini juga bagus. Nah, karena tadi keyakinan yang diambil itu kan tanggung jawab, ya. Betul, itu kalimat yang sangat umum malah menurut saya. Jadi sangat universal sekali. Saya malah sempat meragukan apakah anak itu mudah, apa itu bentuk tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab itu dapat dilakukan gitu. Nah, yang ibaratnya menjadi pertanyaan saya itu pilihan kita untuk membuat kalimat dari keyakinan kelas yang seperti tadi yang sebelumnya atau yang lebih spesifik, meskipun umum tapi spesifik, apakah memungkinkan gitu maksudnya? Apakah memang dalam membuat keyakinan kelas sendiri itu memang ada aturannya gitu? Seperti itu. Ini diskusi saja boleh ya. Baik, untuk membuat keyakinan dalam sebuah kelas, sebelum saya menjawab ini, saya tawarkan dulu kepada rekan-rekan semua. Ada yang mau memberikan masukan kepada Pak Fahrul, apakah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu ada aturannya, gitu ya Pak Fahrul? Apakah satu harus menjadi kata yang perintah yang baru, kalimat umum yang memang sangat universal itu? Berarti kalau misalnya saya boleh membuat langsung saja disiplin gitu. Oke. Boleh menambahkan? Oh boleh, silakan. Mau pakai ini Pak Indra? Oh iya. Apakah dalam pembuatan keyakinan kelas itu keterlibatan mereka harus? Ketika kata itu sudah jadi kesepakatan bersama, terus anak mudeng sebetulnya kan itu selesai sih sebetulnya. Walaupun bahasanya tidak baku, tapi anak tahu loh ini maksudnya seperti apa. Apakah itu sudah cukup atau perlu bahasa yang lagi diformulakan, ada aturan khusus harus pakai bahasa ini? Apakah ketika kesepakatan kelas itu disiplin positif yang
kita bangun dengan anak-anak itu sudah cukup mewakili dan sudah bisa terlaksana, apakah itu sudah cukup tanpa kita menggunakan aturan-aturan yang ada? Baik, terima kasih Pak Hendra atas bantuannya. Ada yang mau menambahkan lagi? Pak Anies mungkin, Bu Lan, Bu Lestari, Bu Iqbal? Kalau menurut saya hampir sama dengan apa yang disampaikan Pak Hendra. Yang penting siswa paham maksudnya, tidak perlu harus kata-kata sakot tadi ya Pak. Terus juga kalau nggak salah ingat itu yang mudah diingat siswa. Jadi kalau misalnya kita harus disiplin, jadi kan ya yang penting kan diingat anak kan mungkin lebih bermakna bagi mereka. Yang penting mudah diingat, nggak usah pakai kata-kata yang panjang, tapi ternyata anak maksudnya apa ya? Oke, siap. Saya tampung nih, karena kebetulan Pak Hendra, Pak Anies, Pak Farol ada di kelas tinggi, ya. Ketika saya terapkan di kelas saya untuk membuat keyakinan kelas yang hanya kata disiplin, maka anak didik saya tidak, kurang gimana ya dia, kurang mencakup pikirannya tuh disiplin apa ya? Abstrak gitu kan. Nah, terlalu glamir. Disiplin itu banyak. Jadi kalau untuk di kelas atas mungkin dia bisa disiplin, ya. Jadi sebenarnya saya tanyakan itu Bu. Jadi saya inginnya itu memang siswa itu menemukan sendiri dan dia itu yang dipahami bagaimana ya. Kalaupun kata-kata disiplin dia nggak paham, saya nggak masalah. Boleh saja, ya. Tapi kalau misalnya masih abstrak seperti tadi, dalam benaknya itu belum tahu bentuk tindakan seperti apa, itu kan alangkah baiknya mungkin sekalipun panjang tidak masalah. Ya betul. Yang penting anaknya paham. Jadi tidak harus baku disiplin. Yang penting kalau boleh retak, kembalikan buku pada tempatnya, dirak, nah gitu. Dia akan lebih paham gitu. Walaupun panjang lebar nggak apa-apa. Ya. Ada lagi sudah cukup apa jawabannya cukup oke. Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin kalau ada permasalahan di kelas boleh nanti kita sharing bersama. Bu Hikmah, Bu Bulan. Saya sendiri akan mundur perasaan saya. Saya itu sebenarnya Bapak Ibu guru punya siswa 3. Dia itu sulit dipahami masing-masing karakternya. Kadang dia oke, kadang dia mau nulis, kadang dia mau berteman sama saya, tapi dia lebih seringnya tidak mau menulis. Sampai saya sering share tugas-tugas yang ada di papan tulis, saya fotokan, saya kirim ke grup. Tapi setelah itu saya lakukan, kalau saya kirim ke grup, itu akan membuat orang tua merasa berkecil hati. Kok cuma anakku ya sing gak ngeren, kok cuma cahiku terus ya sing gak ngeren. Akhirnya saya kirimkan permasalahan anaknya itu ke ibunya sendiri, saya kirim ke ibunya. Lalu saya bilang, Bu, yang tolong kalau di rumah ini dikerjakan. Dia sudah saya bantu di kelas. Tapi pada beberapa hari sebelumnya dia mau saya ajak menulis. Tapi dengan cara apa? Padahal dia sudah tak taruh di depan saya. Tak suruh maju, sampai tak suruh nulis di samping saya. Mau. Saya sempat tanya, kenapa kok kayak gitu? Kenapa kok gak mau menulis? Kenapa kok leren dipanggil Bu Ella dulu langsung menulis? Diam saja. Kalau yang satu sudah saya kasih tahu di samping kelas ada keyakinan kelas tidak boleh, jangan berbicara ketika istirahat. Ketika dia menangis di kelas, teriak-teriak di kelas, saya kasih tahu ke dia, itu ada keyakinan kelas seperti ini loh. Kamu kok kayak gitu? Setelah saya kasih tahu, saya pura-pura rekam ke ibunya. Ayo, kok tak kirim ke ibuku loh. Terus dia marah. Besoknya, setelah saya rekam, tidak saya kirimkan, saya save sendiri. Tapi ibunya saya kasih tahu, Mah tadi anaknya nggak mau menulis. Tapi nanti kalau sampai Mah jangan dimarahin ya Mah. Besoknya saya panggil.
Saya jadi sendiri dia. Gus, kenapa kemarin kok tidak mau menulis Gus? Kenapa kok marah-marah? Berarti kalau kamu tidak menulis berarti kamu sudah melanggar apa? Disiplin. Dia sudah menjawab disiplin. Bapak Ibu guru ada yang mau sharing lagi? Sudah? Boleh saya tutup acara siang hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang sudah saya paparkan siang hari ini bermanfaat untuk dirinya sedoyo, dan semoga apa yang sudah saya contoh yang sudah saya lakukan menyelesaikan 2 kasus pada kelas saya bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasinya, atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.